wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama duduk bermajelis di masjid yang kita cintai ini. Kita berusaha bersama-sama untuk mengkaji dan mempelajari ilmu agama Islam, khususnya dalam hal yang terkait dengan akidah, yang mana harapan kita dengan ilmu yang bertambah itu akan bertambah pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pelajaran tentang prinsip dasar Islam, yang mana kita masih membahas tentang prinsip ke-13 terkait dengan al-wala wal bara. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang arti atau definisi al-wala dan al-bara. Al-wala niku artinya secara umum adalah mencintai. Al-wala niku artinya mencintai. Sedangkan al-bara niku artinya adalah membenci, kebalikannya. Jadi dalam beragama Islam kita harus menempatkan cinta dan benci kita itu kepada orang yang benar. Yang harus kita cintai adalah orang-orang yang beriman. Jadi siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, maka selama dia itu orang yang beriman, maka kita harus cinta kepadanya, harus sayang, harus hormat, harus menjaga hak-haknya. Sebaliknya, kalau orang itu tidak beriman, maka kita tidak boleh mencintai, tidak boleh mengagumi, tidak boleh menghormati, dan seterusnya. Itu yang kemarin kita bahas. Sekarang kita lanjutkan di halaman 252, 252, yaitu tentang hak-hak al-wala. Hak-hak al-wala niku maksudnya setelah kita menempatkan wala itu kepada orang muslim, setelah kita itu tahu bahwa kita harus mencintai orang muslim, apa yang harus kita lakukan? Jadi hak-hak al-wala niku maksudnya konsekuensi dari wala, konsekuensi atau kelanjutan, tindak lanjut begitu nggih. Kemarin kita bahas wala itu mencintai dan harus kita berikan kepada orang muslim. Nah, sekarang akan kita bahas kalau kita mencintai orang muslim, maka kelanjutannya apa?
Maksudnya actionnya itu apa? Apa yang harus kita lakukan dalam praktek kehidupan kita kalau memang kita mencintai orang muslim. Kan cinta itu kan di hati. Cinta itu di hati tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tidak ada wujudnya, dilihat dari luar itu tidak kelihatan. Itulah cinta. Nah, tapi cinta itu harus dibuktikan. Maka yang dimaksud dengan pembahasan hak-hak al-wala di sini adalah buktinya apa? Kalau kita mencintai orang muslim, buktinya apa? Tindak lanjutnya apa? Actionnya itu apa yang harus kita lakukan kalau kita mencintai orang muslim? Maka dijelaskan di sini yang pertama adalah hijrah. Maksudnya hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Kecuali bagi orang yang lemah atau tidak dapat berhijrah karena kondisi geografis dan politik kontemporer yang tidak memungkinkan. Itu konsekuensi pertama kalau kita mencintai orang muslim, maka kita hijrah ke negeri muslim. Kita cinta sama orang muslim, maka kita ingin tinggal bersama orang-orang muslim, okay? Bersama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya berlaku bagi mereka-mereka yang sudah beriman, sudah masuk agama Islam, tapi mereka masih tinggal di tempatnya orang-orang non-muslim, di negara yang kafir. Maka orang-orang muslim yang tinggal di negara kafir itu, mereka ada perintah untuk berhijrah. Tapi tentunya tidak semuanya harus hijrah, begitu nggih. Yang harus hijrah itu adalah orang-orang muslim yang keadaannya seperti kaum muslimin dulu ketika di kota Mekah. Maksudnya kaum muslimin dulu di kota Mekah itu kenapa sampai hijrah ke Madinah? Karena mereka ketika di kota Mekah tidak bisa melaksanakan syiar-syiar agama Islam. Mereka ketika di kota Mekah tidak bisa menampakkan syiar agama Islam, karena kalau menampakkan pasti diganggu, pasti didolimi, bahkan tidak segan-segan orang Quraisy itu untuk membunuh orang-orang yang berani menampakkan agama Islamnya. Maka yang dimaksud hijrah di sini adalah orang-orang yang seperti itu, orang muslim yang tinggal di negara non-muslim dan dia tidak bisa melaksanakan perintah-perintah agama. Dia mau sholat susah, mau sholat berjamaah tidak ada tempat, begitu misalnya, nggih. Mau puasa tidak ada barengannya, banyak godaannya. Mau zakat juga tidak ada, tidak bisa menyerahkan zakat ke siapa, dan seterusnya. Kalau dia tinggal di tempat yang seperti itu, di mana dia tidak bisa melaksanakan syiar-syiar agama Islam, dia mendapatkan perintah untuk hijrah ke negeri muslim. Tapi alhamdulillahnya kita semuanya sudah berada di negara Islam. Alhamdulillah, itu nikmat yang sangat besar bagi kita semuanya. Kita tinggal di negara Islam, alhamdulillah. Kita melaksanakan perintah agama Islam itu di tempat kita, alhamdulillah sangat leluasa. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menghalang-halangi. Meskipun kalau kita cari-cari kekurangannya di negara kita sangat banyak. Di mana di dunia ini yang tidak ada kekurangannya, begitu nih. Kalau kita mau cari-cari kesalahan pemerintah sangat banyak sekali. Karena tidak ada yang maksum, tidak ada yang bebas dari kesalahan, kan begitu. Tapi yang kita syukuri adalah kita tinggal di negara Indonesia, di mana kaum muslimin itu mayoritas, alhamdulillah. Kaum muslimin itu bebas mau melaksanakan syiar-syiar agamanya, mendakwahkan agama juga bebas, masya Allah. Maka kita bersyukur atas nikmat yang sangat besar ini. Maka berarti ini keharusan yang pertama, alhamdulillah kita sudah melaksanakan, begitu nggih. Karena alhamdulillah kita sudah tinggal di negara Islam bersama kaum muslimin. Nah, dalilnya di situ disebutkan surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Nanti bisa dibaca sendiri. Intinya dalam ayat itu
Dalam ayat itu Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang mereka itu seharusnya berhijrah tapi kok tidak berhijrah, maka nanti pada hari kiamat itu akan ditanya oleh malaikat, kenapa enggak hijrah? Kenapa enggak hijrah? Akhirnya kamu enggak bisa melaksanakan syiar-syiar agama Islam. Begitu. Artinya orang yang harusnya hijrah karena dia tidak bisa melaksanakan syiar agama, kemudian kok tidak hijrah, itu nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Karena memang kita kalau sudah beragama Islam maka berkeharusan melaksanakan syiar-syiar agama Islam. Kalau nggak dilaksanakan nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka disimpulkan berarti orang yang tidak bisa melaksanakan syiar agama, dia harus hijrah, cari tempat, cari negara, cari daerah yang di situ dia bisa melaksanakan syiar agama Islam. Begitu. Dan sampai sekarang masih banyak seperti itu, nggih. Tempat-tempat yang dimana kaum muslimin itu tidak bisa melaksanakan syiar agamanya. Nggih. Yang kedua sekarang, konsekuensi dari wala, yaitu kalau kita mencintai kaum muslimin, maka kita harus nomor 2 membantu dan menolong kaum muslimin dengan lisan kita, harta kita, dan jiwa raga di semua belahan bumi dan dalam semua kebutuhan, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan agama. Itu penting. Kalau kita mencintai kaum muslimin, kita melaksanakan perintah Allah untuk mencintai kaum muslimin, maka kita harus peduli kepada sesama kaum muslimin. Harus ada rasa peduli, rasa perhatian kepada sesama kaum muslimin dimanapun mereka berada, karena mereka adalah saudara-saudara seagama kita. Kaum muslimin entah di daerah mana, entah di tempat mana, kira-kira membutuhkan bantuan kita, maka kita bantu semampu kita. Contohnya yang sering terjadi, kaum muslimin yang ada di Palestina misalnya, yang sering dibantai oleh orang-orang Yahudi, maka kita membantu mereka sesuai kemampuan kita. Kalau kita punya harta walaupun tidak banyak, dan kita tahu gimana cara menginfakkan atau kemana kita menginfakkan harta kita itu supaya sampai kepada kaum muslimin yang di sana, maka kita infakkan sebagai bentuk kepedulian kita dan rasa sayang kita kepada sesama kaum muslimin. Tapi kalaupun kita tidak bisa membantu dengan harta seperti itu, maka setidaknya kita mendoakan. Lah yang salah fatal itu sudah diajak infak sedekah untuk Palestina, ya tidak berinfak dan sedekah, tapi juga tidak pernah mendoakan sama sekali. Masya Allah. Nanti ngakunya saya sudah mendoakan Ustaz, kan setiap doa sudah Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya betul, itu sudah mencakup semuanya termasuk yang di Palestina. Tapi kan itu doa yang umum. Sebisa mungkin kalau kita perhatian kepada mereka, sampaikan doa kepada Allah dengan doa yang khusus. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami umat Islam yang ada di Palestina. Itu contoh saja. Atau saudara-saudara kita yang di mana? Di Cina itu, di Uighur, atau di Myanmar, atau di tempat mana saja yang tertindas, yang kekurangan, yang terdolimi, maka setidaknya kita mendoakan mereka. Karena doa itu kalau an dhahril ghaib, doa an dhahril ghaib maksudnya doa yang kita mintakan tanpa diketahui oleh orang itu, maka lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mendoakan kaum muslimin yang di sana, mereka nggak tahu kalau kita doakan, maka itu lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa an dhahril ghaib. Begitu pula dengan saudara-saudara yang ada di dekat kita. Kita tidak usah jauh-jauh, misalnya di dekat kita, di sekitar kita banyak saudara-saudari kita yang kekurangan dalam hal ekonomi maupun kesehatan, sakit-sakit terus misalnya begitu. Maka setidaknya kita mendoakan, sekalipun tidak membantu dengan harta, maka kita mendoakan
untuk saudara-saudara tersebut. Itu sebagai bukti bahwa kita mencintai kaum muslimin, sebagai bukti bahwa kita melaksanakan perintah Allah untuk berwala, untuk mencintai sesama kaum muslimin. Okay. Bahkan itu menjadi hak saudara muslim begitu ya, untuk disayangi, diperhatikan dan dimuliakan. Kemudian hak yang ketiga atau keharusan yang ketiga yang harus kita laksanakan, hendaklah dia mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, baik berupa kebaikan maupun menolak keburukan. Kita hendaknya berusaha memberi kebaikan kepada orang lain, kepada kaum muslimin, seperti kita itu selalu senang kalau mendapatkan kebaikan. Kita senang kalau dapat uang, maka kita berusaha bagaimana biar saudara kita bisa mendapatkan uang, dibantu. Kalau kita tidak bisa memberi langsung, maka kita bantu dengan cara lain. Misalnya teman kita usaha jualan, misalnya dia jual keliling, misalnya kadang jual di sini, kadang jual di sana. Kemudian kok kita tahu acara, tahu di sana ada acara, bisa dijadikan peluang untuk mengais rezeki, maka kita kabari di sana ada acara. Barangkali kalau jualan di sana laris. Itu membantu dengan hal yang sederhana dan sudah termasuk bukti bahwa kita mencintai sesama kaum muslimin. Okay. Yang keempat, tidak mengejek. Ini penting ya. Kalau kita mencintai kaum muslimin, maka kita tidak boleh mengejek, tidak boleh melecehkan, tidak boleh mencari aib dan ghibah, serta menyebarkan namimah atau berita yang menyebabkan permusuhan terhadap kaum muslimin. Nah, itu penting sekali bahwa ketika kita mencintai kaum muslimin, maka kita tidak boleh merendahkan, menghina, okay? Mencari kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Karena sebagaimana kita tidak suka dihina, kita tidak suka direndahkan, begitu pula saudara kita juga tidak suka direndahkan. Lah di antara tanda baiknya iman kita itu, kita bisa merasakan bahwa saudara kita ini tidak suka diperlakukan begini, sebagaimana saya juga tidak suka diperlakukan begini. Maka kita tidak memperlakukan saudara kita dengan cara seperti itu. Ini tidak boleh mengejek. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslimi fusuqun, artosipun mencela orang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Mencela orang muslim itu adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu perbuatan maksiat. Jadi orang yang suka mencela, merendahkan, menghina, meremehkan, dia telah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Semakin banyak, semakin sering, semakin terbiasa dia mencela saudara muslim muslimahnya, semakin banyak dosa yang dia tanggung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seperti itu. Yang kelima, melakukan apa yang menjadi hak-hak kaum muslimin, seperti menjenguk yang sedang sakit atau mengantar jenazah, mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka, mengucapkan salam kepada mereka dan seterusnya. Menunaikan hak-hak saudara muslim, yaitu kalau sakit dijenguk, kalau meninggal maka diantarkan atau diurus jenazahnya, kalau bertemu maka mengucapkan salam, okay, dan seterusnya. Itu adalah hak-hak saudara-saudari muslim kita yang harus kita tunaikan, menjaga agar hak-hak itu kita laksanakan. Kalau di masa pandemi seperti ini,
Di masa pandemi itu kan kita mau jenguk orang sakit juga jadi mikir-mikir begitu nggih. Jangan-jangan begitu kan nggih. Maka setidaknya kita mendoakan dari rumah, dan setidaknya kita telepon. Zaman sekarang kan gampang sekali. Mau nanya kabar teman yang sakit tanpa harus ke rumahnya kan sangat mudah, bisa telepon. Dulu telepon harus pakai pulsa, sekarang tidak harus pakai pulsa kalau nelpon. Masya Allah, alhamdulillah, begitu kan. Sudah banyak kemudahan sekarang. Kalau nggak punya kuota, nggak cari wifi gratis. Banyak sekarang cari wifi gratis. Dulu telepon saudaranya lewat WA. Banyak cara biar bisa menanyakan kabar saudara yang sedang sakit. Kan begitu. Alhamdulillah, itu kemudahan dari Allah. Maka kita harus semakin mudah juga menunaikan hak-hak saudara-saudari muslim dan muslimah kita. Jangan sampai dibiarkan. Misalnya saudaranya ada yang sakit, ada muslim-muslimah yang sakit, kemudian kita mau menjenguk misalnya, merasa tidak enak kalau menjenguk nggak bawa apa-apa, menjenguk nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa buah, nggak bawa nggak bawa uang, nggak bawa apa-apa, kok rasanya nggak enak begitu. Maka perasaan seperti itu dihilangkan. Artinya tidak ada keharusan kita jenguk harus bawa buah, harus bawa oleh-oleh. Kan kalau ada nggih alhamdulillah, kalau tidak ada nggih tidak apa-apa, kan begitu. Orang sakit itu kadang-kadang cuma bertemu dengan kita, kemudian kita ngobrol begitu nggih. Ngobrol, menceritakan hal-hal yang baik, dia sudah sangat senang sekali. Artinya jangan sampai kita terhalang untuk menunaikan hak-hak saudara kita itu hanya karena ada perasaan-perasaan kayak tadi. Nggak enak kalau nggak begini, nggak enak, akhirnya nggak jadi menjenguk orang sakit. Padahal yang seperti itu hanya perasaan saja. Orang sakit itu namanya orang sakit, kita mau bawakan apa-apa nggih, yang makan bukan orang sakitnya toh. Kan begitu. Yang makan itu keluarganya, bukan orang sakitnya, kan dia sedang sakit. Makanya kalau ada nggih dibawakan, alhamdulillah. Kalau tidak ada nggih tidak apa-apa. Tetap kita jenguk orang yang sedang sakit, dapat meringankan saudara kita yang sedang sakit begitu. Dan kalau kalau sedang menjenguk orang sakit itu sebaiknya kita banyak cerita, banyak menyampaikan hal-hal yang bagus. Cerita saja, apa saja, ceritakan hal-hal yang membuat dia senang. Misalnya ada hal lucu, tapi jangan lucu bohong, bukan. Pengalaman lucu, pengalaman seru, pengalaman saya tadi begini, kemarin saya begini, ceritakan saja biar dia merasa terhibur. Artinya jangan sering-sering nanya begini. Orang menjenguk sakit mesti nanya, kemarin gimana kejadiannya, kok bisa sampai begini. Kalau semua yang menjenguk itu selalu nanya begitu, kan nggak sembuh-sembuh ini orang sakitnya ini, kasihan. Misalnya sakitnya karena kecelakaan qadarullah. Jangan semua yang jenguk harus bertanya, kemarin gimana sih kronologinya. Akhirnya kan ingat terus orang ini kecelakaannya gimana kronologinya, beban terus di hatinya itu, nggak sembuh-sembuh. Yang nanya nih cukup mungkin 1-2 orang, tapi kita harus ada cara lain. Jenguk orang sakit, cerita yang seru-seru. Kalau pengen tahu kronologinya gimana, tanya saja sama orang yang sudah menjenguk, barangkali sudah sempat menanyakan begitu. Nggak harus semuanya bertanya, biar dia itu cepat termotivasi dan sehingga bisa cepat sembuh begitu. Nih, yang selanjutnya yang nomor 6, tidak mencari-cari aib dan kesalahan kaum muslimin. Ini tadi sudah disebutkan pada poin yang sebelumnya. Ini juga penting ya. Sesama muslim itu kalau ada salah, ada kekurangan, sebisa mungkin dimaafkan, dilupakan. Tidak usah dicari-cari, tidak usah diingat-ingat, karena yang seperti itu akan merusak hubungan kita dengan saudara muslim dan muslimah. Yang ketujuh, bersatu padu ke dalam satu jamaah kaum muslimin berdasarkan akidah dan manhaj yang benar. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.
Perintahkan Allah kita bersatu dengan saudara-saudari muslim muslimah dalam atau berdasarkan akidah yang benar. Tidak perlu kita mencari-cari kesalahan akhirnya bercerai-berai, membuat kaum muslimin itu lemah. Kalau tidak bersatu pastinya akan menjadi umat yang lemah. Itu beberapa hal yang harus kita lakukan setelah kita atau ketika kita mencintai kaum muslimin. Kita tahu kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai, menyayangi, menghormati kaum muslimin. Maka yang harus kita lakukan sebagai bukti cinta itu adalah beberapa poin yang tadi sudah kita baca. Sekarang kebalikannya, hak al-bara, maksudnya konsekuensi atau tindak lanjut dari kita bersikap barok kepada orang kafir. Kita berlepas diri, kita tidak suka kepada non muslim itu, apa saja konsekuensinya, apa yang harus kita lakukan sebagai bukti dan tindak lanjut dari rasa benci tersebut. Monggo silahkan dibaca. Al-Baro, Ahlus Sunnah memandang bahwa dalam Al-Baro berlepas diri dari kekufuran terdapat hak yang harus dipenuhi antara lain. Yang pertama, benci syirik dan kufur serta pengaruhnya, dan senantiasa berlepas diri terhadap mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu suka, kecuali kamu menyembah Allah yang menyembah itu, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Syukran, jazakallah khairan. Nah, itu yang pertama. Ketika kita membenci orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka kita harus membenci kesyirikan dan kekufuran beserta penganut-penganutnya. Kalau ada tindakan kekufuran, ada ritual ibadah yang itu adalah ritual kufur dan syirik, maka kita harus benci. Harus benci, tidak boleh biasa-biasa saja. Hati kita itu harus ada rasa tidak suka. Tidak boleh biasa-biasa saja. Misalnya kita pas hari Ahad kayak tadi, misalnya hari Ahad kita entah sedang jalan kemana, melihat orang-orang non muslim di tempat ibadah, mereka sedang melakukan kesyirikan, mereka sedang beribadah kepada selain Allah. Maka hati kita itu nggak boleh biasa-biasa saja. Hati kita merasa, ya wis biarin toh orang kafir kok begitu, nggak apa-apa, enjoy saja. Tidak, kita itu beriman kepada Allah, berikrar bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Maka kalau melihat praktek seperti itu tadi contohnya, hati kita harus ada rasa mengingkari, harus ada rasa tidak suka. Melihat orang kok beribadah kepada selain Allah, harus tidak suka hati kita. Nggak boleh biasa-biasa saja. Meskipun bukan berarti ketika tidak suka terus kita rusak tempat ibadah mereka, nggak begitu. Kita sedang membicarakan perasaan yang ada di hati ini loh. Kalau melihat orang melakukan perbuatan seperti itu, kapanpun, dimanapun, siapapun yang melakukannya, maka kita harus merasa tidak suka. Sebagai bukti bahwa kita itu orang yang beriman dan membenci kekufuran. Itu yang pertama, harus merasa tidak suka kepada perbuatan kufur dan syirik, beserta siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan itu. Yang nomor 2, monggo silakan. Jazakallah khairan. Yang nomor 2, ketika kita tidak suka kepada orang-orang yang tidak beriman, maka kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin kita.
nggak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin mereka. Artinya begini, kalau diharuskan kita memilih antara yang muslim dan yang non muslim, maka kita memilih yang muslim sebagai bukti cinta kita kepada sesama saudara muslim. Kalau kita harus memilih antara yang muslim dan yang tidak muslim, kita harus memilih yang muslim. Tapi kalau ternyata yang menjadi pemimpin itu kok non muslim, ternyata yang akhirnya menjadi pemimpin kita adalah yang non muslim, maka kita tetap wajib untuk patuh. Paham nih maksudnya? Ketika sedang proses memilih, maka kita memilih yang muslim karena dia seagama dengan kita. Yang non muslim itu tidak boleh dipilih karena dia bukan orang Islam. Tapi kalaupun nanti ternyata qadarullah yang menang kok yang non muslim, maka kita tetap harus berkewajiban melaksanakan arahan-arahan, perintah-perintah pemimpin kita selama itu bukan perintah yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pemimpin kita non muslim kemudian kita tidak patuh, tidak taat, kita memberontak, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kita bawahan memberontak kepada pemimpin kita yang non muslim, kita memberontak tidak punya kekuatan, akhirnya kita yang dihabisi oleh pemimpin yang non muslim tersebut, dan kita dihabisi bersama saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Maka sikap kita seperti itu. Pemimpin kita sekalipun itu non muslim, selama itu memerintahkan kepada hal yang bukan maksiat kepada Allah, kita tetap melaksanakannya. Meskipun tetap hati kita tidak boleh merasa cinta kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Berdasarkan ayat tadi, kita tidak boleh menjadikan orang yang memusuhi Allah sebagai teman setia, sebagai orang yang ada tempat di hati kita. Orang yang tidak beriman kepada Allah, seperti kita bahas kemarin, orang tidak beriman kepada Allah itu telah melecehkan Allah, telah merendahkan Allah karena dia lebih hormat kepada selain Allah. Bagaimana kita mau hormat kepada orang yang merendahkan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Okay. Yang ketiga, monggo. Siar agama dan tanpa ada pertentangan. Rasulullah SAW bersabda, aku melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang bermukim atau berdomisili di tengah-tengah kaum musyrikin. Nggih, jazakallah khairan. Ini mirip dengan yang tadi, dengan konsekuensi dari al-wala. Ketika kita membenci orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka kita tidak tinggal bersama mereka, alias kita mencari tempat lain untuk tinggal di mana kita di sana bisa berhidup bersama dengan saudara-saudara yang beragama Islam. Karena ancamannya mengerikan. Ini dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, aku berlepas diri dari tanggung jawab terhadap setiap muslim yang berdomisili di tengah-tengah kaum musyrikin. Mengerikan sekali. Beliau berlepas diri, tidak akan menjadi penolong orang-orang muslim yang tinggal bersama non muslim sehingga dia tidak bisa melaksanakan syiar-syiar agamanya. Oleh karena itulah yang tinggal di tempat seperti itu, dia harus mencari tempat tinggal yang lain, namun sekali lagi sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak mampu, maka itu di luar dari hadis ini, tidak terkena ancaman dalam hadis ini. Okay. Makanya kita tidak usah berharap-harap nih. Ada sebagian kaum muslimin itu harapannya tuh aneh-aneh begitu. Pengen kayaknya kalau yang masih muda-muda itu nih. Masih muda-muda itu kan yang dipikirkan yang romantis-romantis gitu. Kayaknya kalau tinggal di Jepang itu enak, banyak bunga sakura, ada salju. Kayaknya kalau tinggal di Eropa itu enak, ada musim salju, bisa main es begitu. Jangan membayangkan dan mengharap hal yang seperti itu.
Itu bahaya. Nanti kalau ternyata dikabulkan benar oleh Allah, bisa tinggal di sana, ternyata di sana tidak bisa melaksanakan syiar-syiar agama, jangan-jangan bisa terkena ancaman hadis ini, waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur sudah tinggal di negara yang Islam, bisa melaksanakan syiar agama. Kita jaga kedamaian negara ini dengan menjadi rakyat yang taat, patuh kepada pemimpin kita, dan melaksanakan syiar agama sebaik mungkin sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang sangat besar ini. Oke. Yang nomor 4, monggo. Tidak menyerupai orang kafir kepada apa yang telah menjadi ciri khas mereka dalam masalah dunia, seperti gaya makan dan minum, dan juga ciri khas yang berkaitan dengan agama. Berbedalah dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggotmu dan putihkanlah mulutmu. Oke. Jazakallah khairan. Ini yang nomor 4, penting. Tidak menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khas mereka. Kalau kita tidak suka kepada orang non-muslim, maka kita tidak boleh meniru gaya-gaya mereka. Gaya berpakaian misalnya. Okay. Gaya berpakaian orang non-muslim. Orang non-muslim itu ya namanya tidak beragama, maka mereka bebas saja berpakaiannya, tidak peduli dengan mana aurat tidak aurat. Pokoknya pengennya begini ya wis, berpakaian begini sesuka mereka. Kemudian kita atau tidak sedikit di antara kaum muslimin yang merasa terpukau. Wih, keren sekali ternyata, Masya Allah. Mereka merasa terpukau, ternyata keren kalau pakai baju kayak gitu, keren. Kalau laki-laki keren, kalau perempuan biasanya cantik begitu ya. Pakai baju kayak gitu ternyata cantik. Maka kita tidak boleh meniru gaya-gaya berpakaian mereka, terlebih lagi jika gaya berpakaian itu menyelisihi syariat Islam. Kemudian gaya makan dan minum disebutkan di sini. Gaya makan dan minum, di antara gaya makan dan minumnya orang non-muslim, mereka biasa makan minum pakai tangan kiri. Maka orang muslim ya makan minum pakai tangan kanan, begitu sebisa mungkin. Disebutkan juga di sini, diperintahkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memelihara jenggot. Jenggot dipelihara, dipanjangkan. Adapun kumis maka dicukur sampai bersih, sebisa mungkin dibersihkan. Tapi di sini yang jelas adalah perintah untuk memelihara jenggot. Maka jenggot itu adalah identitas laki-laki. Identitas laki-laki ya ada jenggotnya. Makanya kalau dilihat begitu, kalau mau melihat foto-foto orang hebat dalam sejarah itu rata-rata punya jenggot, Masya Allah. Walaupun dia non muslim sekalipun non muslim, rata-ratanya mereka adalah berjenggot. Artinya memelihara jenggot itu bukan sesuatu yang aneh. Memang sudah fitrahnya laki-laki itu punya jenggot, dan memelihara jenggot itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebisa mungkin dipelihara jenggotnya, dirawat begitu, tidak usah dicukur dan tidak kotor. Punya jenggot itu tidak kotor, bagus punya jenggot, dirawat dengan baik. Itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 5, monggo silakan. Tidak menolong, memuji, orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin. Nggih, jazakallah khairan. Ini nomor 5, kita tidak boleh memuji-muji orang kafir. Wah, orang hebat, negara hebat, negara maju dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari itu, kita tidak boleh menolong orang-orang non-muslim yang ingin menindas kaum muslimin. Tidak boleh menolong orang-orang non-muslim yang akan menindas kaum muslimin. Itu kita mendolimi saudara kita sendiri. Selanjutnya nomor 6, tidak meminta bantuan dan pertolongan dari orang-orang kafir dan tidak menjadikan mereka sebagai sekutu-sekutu yang dipercaya menjaga rahasia dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penting. Jazakallah khairan.
Nomor 6, kita tidak boleh minta bantuan kepada orang-orang kafir, terutama dalam hal-hal yang penting, kecuali darurat, kecuali darurat. Misalnya negara kita dalam banyak hal bekerja sama dengan negara-negara kafir, maka dalam hal itu karena sudah melalui pertimbangan, melalui rapat, melalui diskusi oleh pemerintah dan dipandang perlu, maka tidak apa-apa. Negara kita bekerja sama dengan negara-negara non-muslim dalam hal-hal tertentu, dalam hal ekonomi, dalam hal militer dan seterusnya. Jika dipandang perlu maka tidak apa-apa. Tapi jika ada selain negara non-muslim atau jika ada negara Islam yang bisa melakukan hal yang sama, maka sebaiknya bekerja sama dengan negara Islam. Nomor 7, monggo. 7. Tidak terikat dengan mereka dalam hari raya dan kegembiraan mereka. Tidak memberikan ucapan selamat. Umat Islam tidak boleh mengikuti perayaan orang-orang kafir dan tidak boleh memberikan ucapan selamat kepada mereka. Jazakallah khairan. Ini penting, penting sekali untuk diketahui dan kita amalkan, bahwa karena kita itu tidak suka terhadap tindakan berupa kekufuran, maka tidak boleh kita mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim ketika mereka merayakan hari raya mereka, baik hari rayanya orang Nasrani, orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu, orang agama apa saja selain agama Islam, maka itu semuanya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengucapkan selamat atas hari raya yang mereka rayakan. Masalahnya itu bukan hanya ucapannya begitu, Mungkin ada yang mengatakan kan cuma ngomong saja toh Ustaz, cuma ngomong selamat, misalnya selamat Natal. Kan enteng sekali Ustaz, cuma selamat Natal. Gitu tok, masuk nggak boleh Ustaz? Jawabannya iya, tidak boleh. Karena ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti kita mengucapkan selamat kepada orang yang sedang menyekutukan Allah, mengucapkan selamat kepada orang yang sedang menghina Allah. Mereka kan menghina Allah, ketika beribadah kepada selain Allah itu mereka sedang menghina Allah, merendahkan Allah. Mereka nggak mau ibadah kepada Allah, ibadahnya kepada selain Allah. Seperti kita bahas kemarin itu kan sangat bahasa kasarnya kurang ajar begitu. Mereka beribadah kepada selain Allah, mereka kurang ajar sama Allah. Dan kita mengucapkan selamat, berarti kan kita mendukung perbuatan kurang ajarnya mereka itu, waliyadzubillahi min dzalik. Maka tidak usah mengucapkan selamat ketika mereka sedang merayakan hari raya keagamaan mereka. Meskipun bukan berarti kita boleh mengganggu, tidak, kita tidak mengganggu. Kita hanya tidak mengucapkan selamat karena itu bertentangan dengan prinsip agama kita. Tapi kan ketika kita Idul Fitri mereka mengucapkan selamat Ustaz, ya itu urusan mereka. Mereka memang agamanya seperti itu. Memang orang selain Islam itu urusan agama itu nomor sekian. Coba mungkin ada teman, ada saudara, ada kenalan yang non muslim begitu ya. Yang non muslim coba ngobrol sekali-kali. Dites begitu. Misalnya dihadapkan. Misalnya kamu dihadapkan, ngobrol santai saja. Nanya coba, misalnya kamu dihadapkan antara dua pilihan. Pilihan pertama adalah keuntungan berupa harta, tapi kamu harus melanggar aturan dalam agama kamu. Atau pilihan kedua, kamu melaksanakan peraturan agama tapi kamu nggak dapat untung harta. Maka orang-orang non-muslim itu akan milih untung harta, nggak peduli agamanya. Karena dalam agama selain Islam, agama itu nomor sekian, urusan agama itu nomor sekian. Mereka yang penting urusan dunia, kenyang, kaya, sukses, berhasil. Agama harus nomor sekian. Beda dengan orang Islam. Orang Islam itu urusan agama nomor satu. Apapun harus agama dulu, baru setelah itu yang lain-lainnya. Makanya apapun yang mengganggu agama kita, kita tidak boleh menganggapnya remeh, harus ditindak begitu kan. Kalau orang non-muslim mau agamanya mau diapa-apakan, diam saja. Mereka memang tidak memikirkan agamanya. Agama itu tidak penting bagi mereka. Itulah kenapa tadi
kita mengucapkan selamat tidak boleh, tapi mereka kenapa mengucapkan selamat ketika kita sedang merayakan hari raya kita? Mereka tidak peduli dengan urusan agama mereka, begitu kan? Baik. Selanjutnya, monggo. jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Oke, jazakallah khairan. Ini juga penting. Tidak memohonkan ampun bagi mereka, bagi orang yang tidak beragama Islam, meskipun mereka adalah keluarga terdekat. Dalilnya di situ disebutkan surat At-Taubah ayat 113. Siapapun di antara kita yang memiliki saudara, memiliki kerabat yang mereka itu non-muslim dan sampai meninggal masih non-muslim, maka kita tidak memohonkan ampun kepada mereka karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau dilarang untuk memohonkan ampun kepada orang tuanya karena orang tuanya meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Artinya memang begitu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak memohonkan ampun kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat ya, kita punya misalnya orang tua, punya saudara, qadarullah sampai meninggal tidak beragama Islam. Kita pengennya ya menolong meskipun hanya dengan doa, tapi ternyata itu tidak boleh oleh Allah. Kita merasa berat, tapi tentunya kita lebih menitik beratkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala daripada perasaan kita. Perasaan kita pengennya begini, tapi kan Allah memerintahkannya lain, maka kita harus lebih mengedepankan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita pengen berbuat baik begitu ya, tapi ternyata kalau itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak boleh melakukannya. Peraturannya begitu dalam agama Islam. Kita hanya memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Monggo selanjutnya. Tidak boleh bermudahanah atau basa-basi dan bercanda dengan mereka melalui cara-cara yang merugikan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Oke, jazakallah khairan. Tidak boleh basa-basi, maksudnya dalam urusan agama begitu nggih. Tidak boleh basa-basi dalam urusan agama. Artinya kalau mereka sedang mengatakan hal yang berbau kekufuran, ya kita mengatakan tidak suka begitu. Misalnya misalnya orang ini adalah orang yang lebih tinggi dari kita, baik status ekonomi dan yang lain-lain, dia adalah orang lebih tinggi dari kita. Kemudian dia berbicara kepada kita tentang hal yang berbau kekufuran. Dia membicarakan agamanya, membicarakan tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka kita nggak boleh basa-basi dengan menampakkan seakan-akan kita setuju, seakan-akan kita oke-oke saja. Tidak begitu. Kalau itu hal yang terkait dengan kesyirikan, kita tidak suka ya tidak suka. Tidak boleh basa-basi seakan-akan oh nggih begitu, nggih, oh iya betul begitu, oh ya tidak apa-apa. Nggak begitu. Kalau itu tidak benar ya tidak benar. Nggak boleh basa-basi dalam urusan agama. Sekali lagi, itu adalah di hati kita. Di hati kita tidak suka, kemudian kita nampakkan rasa tidak suka itu, meskipun juga kemudian tidak berarti kita langsung bersikap kasar. Tidak begitu. Okay. Yang nomor 10, tidak menyandarkan hukum kepada mereka, tidak setuju dengan hukum-hukum yang menyelisihi hukum Allah. Yang nomor 11, tidak memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Okay. Kalau ada orang non-muslim berpapasan dengan kita, maka kita tidak mulai mengucapkan salam dulu, tidak mengucapkan assalamualaikum. Tapi kalau
kita bertegur sapa dengan selain salam tidak apa-apa, kita mulai dulu nggih. Bertemu dengan tetangga non muslim, kemudian kita bertemu, kok kita menyapa dulu tapi sapanya bukan dengan salam, maka tidak apa-apa, kita duluan. Pripun kabari, begitu kita mulai dulu tidak apa-apa. Tapi kalau ucapan salam assalamualaikum, kita tidak boleh mengucapkannya terlebih dahulu. Kalau ternyata mereka mengucapkan, maka kita jawab dengan waalaikum. Begitu, bisa dipahami nggih? Kalau kita bertemu dengan non muslim, kita tidak terlebih dahulu mengucapkan salam assalamualaikum, tidak boleh. Kalau mereka yang mengucapkan dulu, maka kita jawabnya dengan waalaikum. Itu kalau salam. Tapi kalau bertegur sapa, nggak apa-apa, kita mulai dulu menanyakan kabar, gimana kabarnya, dari mana, sedang apa, dan seterusnya. Yang seperti itu tidak apa-apa, kita terlebih dahulu memulainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa hal yang dijelaskan sebagai tindak lanjut dari sikap wala dan barok kita. Ketika kita wala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, maka kita harus memuliakan, mencintai dan membuktikan cinta itu dengan hal-hal yang tadi kita baca. Dan sebaliknya ketika kita membenci orang-orang non-muslim, kita harus menunjukkan benci itu dengan melakukan hal-hal yang tadi dijelaskan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Atas segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.